Di bawah perburuan ini, kulit Qin Yichen juga lebih bermartabat. Sekarang dia sama sekali tidak mempertimbangkan cederanya, tetapi dengan putus asa meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Saat ini, kecepatannya hampir bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga suci biasa. Selain itu, selama melarikan diri, dia terus menggunakan keefektifan 10.000 legging armor dewa, dan beberapa kilatan dari waktu ke waktu, memungkinkan dia untuk sementara melepaskan kekuatan berburu itu. Namun, Qin Yichen juga menemukan bahwa usahanya yang telaten tidak berpengaruh apa-apa. Tidak peduli di mana dia berada atau di mana dia mengubah arahnya, pembangkit tenaga suci di belakangnya akan selalu berada dalam waktu sesingkat mungkin. Mengejar. Seiring waktu, tim yang mengejarnya tidak hanya terlempar, tetapi juga semakin kuat. Saat ini, meskipun Qin Yichen bodoh, dia merasa aneh. Pada titik ini, dia hampir yakin bahwa pasti ada andil besar dalam 10.000 domain pertempuran keluarga. Meskipun saya tidak tahu dari mana tangan besar itu berasal dan siapa itu, Qin Yichen dapat merasakan bahwa keberadaannya harus dikendalikan oleh tangan besar itu. Hanya kemungkinan inilah yang dapat menjelaskan mengapa dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi tidak berhasil sama sekali. Ada banyak ras di 10.000 benua etnis. Mungkin ada beberapa ras khusus yang pandai melacak atau memposisikan dengan napas. Namun, kekhawatiran Qin Yichen bukanlah ini. Jika itu karena penentuan posisi balapan khusus, meskipun itu akan membuatnya pusing, tetapi itu tidak akan membuatnya terlalu khawatir. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia diburu. Yang paling dia khawatirkan adalah bahwa di antara 10.000 etnis benua, dia selalu dapat mengontrol keberadaannya. Memikirkan hal ini, kepala Qin Yichen sedikit tertunduk, wajahnya sangat suram, dan sedikit rasa dingin muncul dari lubuk hatinya. Benar-benar benua dengan 10.000 keluarga, sekarang kamu ingin bermain. Mulailah dengan domain pertempuran 10.000 keluarga ini. Untuk sesaat, Qin Yichen perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, di matanya, tidak ada lagi keraguan, dan beberapa, hanya semacam hawa dingin yang membekukan hati. Segera, Qin Yichen mengambil 2 pil ramuan, melirik ke depan, dan akhirnya memilih arah. Dengan pikiran, dia muncul dengan aneh di ruang di luar 1.000 kaki jauhnya, menghindari beberapa serangan yang kuat, dan melihat shot dari kejauhan. HMPH. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Di belakangnya, mata banyak pembangkit tenaga suci memancarkan cahaya dingin. Arahnya telah berubah, dan mereka mengejar. Tidak ada niat untuk menyerah. Hong Lama. Siluet seperti belalang, terbang melintasi langit. Kemanapun Anda pergi, ombak yang menakutkan terus bergelombang. Rasakan fluktuasi semacam ini. Bahkan di battle domain 10.000 keluarga, beberapa pembangkit tenaga listrik pribumi yang penasaran, berani mendekat. Dengan kecepatan terbang ini, sebuah kota besar muncul di ujung garis pandang. Seolah-olah Anda melihat perubahan di sini. Penutup hujan telah dibuka di kota besar itu. Pada saat yang sama, siluet juga terbang dengan cepat dari jauh. Adik Qin, He Yuanzhen dari keluarga Ling He. Keluargaku tidak pernah menyinggung saudara laki-laki Qin, dan kuharap saudara Qin mengizinkanku menunggu kuda. Siluet yang terbang belum datang, dan beberapa suara cemas terdengar di langit. Keluarga burung bangau? Qin Yichen mengangkat alis sedikit. Jelas. Kota di kejauhan adalah rumah keluarga Ling He. Suku Ling He memang yang pertama kali kontak dengannya, dan sebenarnya tidak ada dendam di antara keduanya. Namun, 10.000 etnis benua selalu menjadikan ras manusia sebagai ransum di penangkaran, meskipun suku Ling He tidak menentangnya. Tetapi pada titik ini, mengapa tidak ada dendam di antara mereka? Selain itu, Qin Yichen memikul tugas berat untuk merevitalisasi ras manusia. Jika Human Rache ingin berdiri di benua 10.000 etnis, ia pasti akan menghadapi rintangan kuat dari 10.000 suku dan ingin berbalik. Mudah dikatakan daripada dilakukan. Dan hal-hal seperti itu yang dapat melemahkan kekuatan 10.000 klan dan menginspirasi mereka untuk saling bertentangan. Qin Yichen secara alami tidak akan melepaskannya. Pada saat ini, tidak ada ekspresi belas kasihan di wajah Qin Yichen, dan beberapa hanya dingin. Cepat atau lambat, ras yang akan berdiri di seberang akan kesal saat ini. Ada apa? Siu. Qin Yichen tidak mengubah arahnya karena He Yuan benar-benar memintanya. Dia bahkan tidak melihat yang terakhir, meskipun dia terlihat seperti pita dan terbang melewatinya. Di belakangnya, ada lebih dari 500 pembangkit tenaga suci, dan tidak ada yang pergi untuk menjaga He Yuanzhen. Jalur ofensif yang menakutkan, masih menyerang terus-menerus, dengan fluktuasi yang menakutkan, menekan Qin Yichen. Dengan jalur ofensif yang menakutkan, Qin Yichen terbang menuju kota seperti bom manusia yang mengerikan. Bang! Dengan kedatangan Qin Yichen, jaraknya hampir 2 napas. Dan penutup pelindung di atas kota besar itu hancur berantakan. Dan kota itu juga hancur dalam waktu yang sangat singkat. Diratakan dengan tanah. Sampah, suku Ling He saya tidak dapat didamaikan dengan Anda. Melihat puing-puing kota yang berubah menjadi reruntuhan, Taman Kren benar-benar biru dan biru. Sebelum menghela nafas, berteriak dengan marah. Namun, saat ini,
Qin Yichen telah berubah menjadi titik hitam kecil di langit, dan dia tidak bisa mendengar omelannya sama sekali. Bahkan jika dia mendengarnya, diperkirakan dia tidak akan mengambil hati. Lagi pula, ada terlalu banyak upaya untuk membunuhnya. Inilah yang disebut utang. Dalam pengejaran ini, Qin Yichen dengan sengaja atau tidak sengaja menemukan kota-kota yang dilindungi oleh Holy Powerhouse, dan kota-kota ini tidak berskala kecil. Namun, di daerah ini di mana kekuatan pertempuran tertinggi hanya suci, kota mana yang dapat menahan begitu banyak serangan pembangkit tenaga suci? Kemanapun Qin Yichen pergi, kota-kota dihancurkan, dan para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari semua ras utama dihancurkan berkeping-keping sebelum mereka dapat bereaksi. Di bawah penerbangan seperti itu, Qin Yichen terkejut menemukan bahwa tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda terguling karena ini. Dia bahkan merasa tubuhnya perlahan pulih. Meskipun Qin Yichen sangat bingung tentang ini, dia tidak punya waktu untuk menyelidiki secara mendalam situasinya di dalam tubuh. Dan meskipun dia tidak tahu alasannya, itu adalah hal yang baik secara umum. Dengan pelarian seperti itu, lebih dari 1 hari telah berlalu. Selama ini, jumlah pembangkit tenaga listrik yang mengejar Qin Yichen telah berkembang menjadi lebih dari 600 pembangkit tenaga suci. Beberapa pembangkit tenaga suci ini mendapat berita dari tempat lain. Di antara mereka, sebagian kecil dikejar dan dibunuh oleh Qin Yichen karena kota mereka dicambuk oleh Qin Yichen. Meskipun mengejar dan membunuh Qin Yichen adalah tujuan utama, beberapa dari mereka diam-diam menuliskan pembangkit tenaga listrik yang mereka tembak sebelumnya. Dan jika mereka memiliki kesempatan, mereka mungkin tidak akan melepaskannya. Apa? Pada saat tertentu, mata Qin Yichen tiba-tiba sedikit membeku, dan gelombang samar muncul di persepsinya.